pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik yang di rumah, bertemu lagi dengan Kak Dadang dalam Dongeng Onglen, Cindai Cinta Dongeng Anak Indonesia dan Cindam Cinta Dongeng Anak Melayu. Kali ini Kak Dadang akan bercerita tentang Si Lancang yang dituliskan oleh Sabur S. Sunardi, diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan Adi Cipta. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri yang bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Emak Si Lancang bekerja sebagai mengarap ladang orang lain, sedangkan Si Lancang menggembalakan ternak milik tetangganya. Suatu hari Si Lancang meminta izin emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. Dia ingin bekerja dan mengumpulkan uang agar kelak menjadi orang kaya. Walaupun sedih, akhirnya emak Si Lancang mengizinkan anaknya pergi. Baiklah Lancang, kau boleh pergi merantau. Tapi jangan lupakan emakmu. Jika nanti kau sudah menjadi orang kaya, segeralah pulang. Jangan khawatir, Nak. Lancang tidak akan melupakan emak di sini, jawab Si Lancang. Keesokan harinya, Si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, akhirnya Si Lancang menjadi seorang pedagang kaya. Ia mempunyai berpuluh-puluh kapal dagang dan ratusan anak buah. Istri-istrinya pun cantik-cantik dan semua berasal dari keluarga yang kaya raya. Sementara itu, nun jauh di kampung halamannya, emak Si Lancang hidup miskin seorang diri. Suatu hari Si Lancang berkata kepada istri-istrinya bahwa dia akan mengajak mereka berlayar ke Andalas. Istri-istrinya sangat senang. Mereka lalu meminta segala macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal. Si Lancang mengabulkan permintaan istri-istrinya tersebut. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal Si Lancang berpesta pora. Mereka bermain musik, bernyanyi, dan menari di sepanjang pelayaran. Hingga
Akhirnya kapal si lancang yang sangat megah merapat di Sungai Kampar, kampung halaman si lancang. "Hei, kita sudah sampai!" teriak seorang anak buah kapal. Penduduk di sekitar Sungai Kampar berdatangan melihat kapal megah si lancang. Rupanya sebagian dari mereka masih mengenal wajah si lancang. "Wah, si lancang rupanya dia sudah menjadi orang kaya," kata guru mengaji si lancang. "Megah sekali kabarnya. Syukurlah kalau dia masih ingat kampung halamannya ini," kata teman si lancang sewaktu kecil. Dia lalu memberitahukan kedatangan si lancang kepada emak si lancang yang sedang terbaring sakit di gubuknya. Betapa senang emak si lancang saat mendengar kabar anaknya datang. "Akhirnya si lancang anakku pulang juga," serunya dengan suara gembira. Dia bergegas bangkit dari tempat tidurnya, tak peduli sakit sedikit pun. Dengan pakaian yang sudah compang-camping, emak lancang berjalan tertatih-tatih untuk menyambut kedatangan anaknya di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, emak si lancang hampir tidak percaya melihat kemegahan kapal anaknya. Dia tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan anak satu-satunya itu. Saat hendak naik kapal, anak buah si lancang menghalanginya. "Perempuan jelek, jangan coba-coba naik ke kapal ini. Pergi dari sini," ucil seorang anak buah kapal si lancang. "Tetapi aku adalah emak si lancang," jelas emak si lancang. Mendengar kegaduhan di atas gelandak kapal, tiba-tiba si lancang muncul dan berkata, "Bohong, dia bukan emakku. Usir dia dari kapalku," teriak si lancang yang berdiri di samping istri-istrinya. Rupanya dia malu jika istri-istrinya mengetahui bahwa wanita tua dan miskin itu adalah emaknya. "Oh lancang anakku, emak sangat merindukanmu nak," rintih emak si lancang. "Usir perempuan gila itu dari kapalku," teriak si lancang. Anak buah si lancang mengusir emak si lancang dengan kasar. Dia didorong hingga terjerembab. Dengan hati yang sangat sedih, emak si lancang pulang ke gubuknya. Di sepanjang jalan dia menangis. Dia tidak menyangka anaknya akan tega berbuat seperti ini kepadanya. Sesampainya di rumah, emak si lancang mengambil lesung dan nyiru pusaka. Dia memutar-mutar lesung itu dan mengipasnya dengan nyiru sambil berkata, "Ya Allah, Tuhanku, si lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku. Namun setelah menjadi orang kaya, dia tidak mau mengaku diriku sebagai emaknya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadanya kebesaranmu." Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Petir menggelegar menyambar kapal si lancang. Gelombang Sungai Kampar menghantam kapal si lancang hingga hancur berkeping-keping. Semua orang di atas kapal megah itu berteriak kebingungan sementara penduduk kampung berlarian menjauh sungai. "Mak, si lancang anakmu pulang, Mak. Maafkan aku, Mak." Terdengar sayup-sayup teriak si lancang di tengah topan dan badai. Akhirnya si lancang tenggelam bersama kapal yang megah itu.
atas kapal si lancang berhamburan dihempas badai. Kain sutra yang dibawa si lancang dalam kapalnya melayang-layang. Kain itu lalu berlipat dan berbentuk menjadi negeri lipat kain yang terletak di kapal kiri. Sebuah gong yang terlempar dan jatuh di dekat gubuk emak si lancang di air tiris menjadi sungai Ogong di kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang menjadi pasu bilah yang terletak berdekatan dengan danau si lancang. Di danau itulah teriang bendera kapal si lancang tegak tersisa. Bila sesekali waktu tiang bendera itu tampak muncul ke permukaan danau, maka petanda akan terjadi banjir di Sungai Kampar. Banjir itu adalah air mata si lancang yang menyesal perbuatannya yang durhaka kepada emaknya. Demikian cerita kali ini buat adik-adik yang di rumah. Jangan durhaka dan jangan membantah perkataan orang tua kita. Rajinlah belajar walaupun adik-adik belum bisa datang ke sekolah karena masih ada COVID-19 ini. Tetapi adik-adik di rumah harus belajar seperti biasanya. Bacalah buku-buku, baik buku yang ada di rumah. Sesekali adik bisa datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Demikianlah cerita Kak Dadang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca,